Kapan lagi makan di traktir karyawan sendiri? Hei Gembel, kamu berani masuk rumah saya? Sejak pensiun, aku selalu diganggu sama Gembel ini. Tiap hari, dia selalu merhatiin rumahku diam-diam. Baik banget deh karyawan aku. Setiap pergi ke kantor, selalu dibawain makanan. Dia juga selalu ganggu aku kalau bawa makanan. Kok kamu hancurin? Daripada kamu yang hancur. Awalnya aku biarin dia, karena dia cuma Gembel. Tapi dia terus ganggu aku dimanapun. Cukup, saya udah gak tahan dengan kelakuan kamu. Saya bakal lapor kamu ke polisi. Berisik. Itu orang nggak terima kasih. Ngomong sama dia gak ada gunanya. Mending aku dengerin suara hatinya. Untung almarhum anakku ngasih kalung ajaib yang bisa mendengar suara hati. Padahal aku kayak gini, biar Pak Tua ini gak ketemu malaikat maut. Aku bakal ketemu sama malaikat maut. Maksud kamu apa? Hah? Perasaan dari tadi aku diam. Dadaku sakit. Sesak napas. Jangan bilang tadi Bapak sempat makan makanan ini ya? Dikit. Aku pingsan. Terus kok Gembel tadi jadi rapi gini? Pokoknya kalau kalian nggak nemu dokter terbaik buat Pak Topan, aku pecat kalian semua. Hei, kamu siapa? Pak, Bapak udah nggak apa-apa. Bapak tahu nggak? Semua makanan karyawan Bapak itu beracun. Maksud kamu? Sebenarnya, aku agen freelance yang udah kerja sama dengan Raya sejak lama. Bapakku diincar para karyawan. Awasi makanannya. Tertanda Raya. Pas dia meninggal, aku dapat pesan rahasia terakhir dari dia. Makanya selama ini aku selalu ngintar rumah ini. Buat tahu kapan Bapak terima makanan dari karyawan-karyawan Bapak. Astaga, ternyata selama ini kamu berusaha buat nyelamatin saya. Kalau semua makanan beracun, kenapa pas kamu makan gak apa-apa? Beracun buat Bapak, tapi buat saya nggak apa-apa. Soalnya kan isinya bahan-bahan alergi buat Bapak. Astaga, kamu sampai pelajarin semua alergi yang saya punya. Terima kasih ya, udah selalu nolongin saya. Sebelum saya benar-benar lengser, saya mau kamu jadi bodyguard resmi saya. Bisa? Perintah Bapak bagi saya perintah Bu Raya juga. Saya siap. Aduh, tumpah deh. Mas, minta tisu. Mbak, ini nomor HP saya. Makasih ya, Mas. Saya pergi dulu. Padahal udah ikutin semua petunjuk di buku Primbon. Tapi kenapa masih gagal ya? Aku jatuh cinta pada pandangan pertama sama Mbak ini. Mas, saya mau bayar. Sabar Mbak, jangan kemana-mana ya. Karena sadar diri kalau aku culun, aku pun cari tips PDKT buat menarik perhatian cewek. Ini dia. Untung wasiat dari leluhur gak hilang. Cara pertama, cari perhatian dia lewat penampilan dan sikap romantis. Maaf menunggu. Saya terima ya bayarannya. Nih, kembaliannya. Aduh, maaf. Saya lagi sibuk bunga. Permisi. Sayangnya, cara itu gagal. Makanya aku pakai cara kedua. Yaitu, goda lewat perhatian dan harta. Di sini, ayo, abang antar. Maaf, Mas. Tapi saya bawa mobil. Dan kalau masih juga gagal, kita coba lagi besok. Dengan confess langsung. Saya mau ngomong jujur. Aduh, tumpah deh. Mas, minta tisu. Pas banget aku udah nulis nomor HP aku di tisu. Mbak, ini nomor HP saya. Makasih ya, Mas. Saya pergi dulu. Kalau semua cara dari leluhurku gagal, apa dia bukan jodohku ya? Apaan nih? Aku adalah kalung ajaib pembaca suara hati. Aku adalah warisan dari leluhur yang lebih terpercaya ketimbang leluhurmu. Datang-datang malah ngina leluhur. Gak apa-apa deh. Cobain aja. Mas, kayaknya HP saya tinggal di meja deh. Menurut kamu, saya gimana? Mas pelayan tadi lucu deh. Jadi naksir. Tapi dia pasti nggak mau sama aku yang jadi anak satu. Kamu beneran naksir saya? Kok dia tahu sih? Kok dia tahu sih? Anu Mas, kamu baca suara hati saya? Maaf kalau kesana curang, tapi saya mau sama kamu. Walaupun janda, anak 5,
saya sayang sama kamu. Makasih ya, udah nerima aku apa adanya. Makasih kalung ajaib. Ternyata kamu lebih top daripada wasit kuno. Minta gocap woi, ibu miskin. Kok kamu galak banget sih sama ibu, nak? Berkat kalung ajaib, aku bisa dengar suara hati bayiku. Kalung ini peninggalan Raya, pacarnya Sarita Mahatur. Nih, 50 ribunya. Ibu taruh mana? Taruh meja aja, terus tidurin aku. Ngantuk. Oke, sayangku. Ternyata majikanku gampang dibohongin. Kamu harus percaya aku, sayang. Aku bisa dengar suara bayi kita. Udah gila kamu ya? Belakangan ini majikanku berantem sama suaminya karena dia halu bisa dengar suara bayinya. Kalau kayak gini aku bisa manfaatin majikanku lagi. Ibu sayang sama aku nggak? Ya sayang dong. Kamu minta satelit pun bakal ibu kasih. Bagus, aku bakal minta lebih banyak uang. Kalau ibu sayang sama aku mau uang 6T 9M. Astaga, nak. Buat apa uang segitu? Katanya ibu sayang sama aku. Cepat taruh uang di kamar. Atau aku cari ibu yang lain. Ya udah, kalau gitu ibu siapin uangnya ya, nak. Ntar lagi aku bakal jadi miliarder. Aku beneran dapat uang sebanyak ini. Kamu ditangkap. Enak aja kamu mau ngambil uang aku sebanyak itu. Tunggu, sejak kapan Nom tahu kalau ini semua rencana saya? Dari awal. Jadi yang aku dengar tadi suara pembantuku. Suara statak. Lihat aja, bakal aku kerjain dia. Aku nggak terima dipermainkan kayak gini. Kok malah kamu yang marah? Seharusnya itu aku yang marah. Gara-gara kamu, rumah tangga aku hampir hancur. Tenang aja sayang. Aku bakal pastiin dia bakal tersiksa di penjara. Lihat, tato kita nyambung. Sekarang kamu ingat aku kan? Dulu, kita pernah bikin tato ini bareng. Emangnya tato ini buat apa? Buat bukti cinta kita. Setelah aku lulus kuliah di Korea Tenggara, aku janji, aku bakal nikahin kamu. Maaf ya, aku gak kenal kamu. Sayang, Arga, kamu pacaran sama Aura? Iya, yang punya janji nikahin aku itu Arga, bukan kamu. Nih. Kayaknya ada yang gak beres. Dulu kan Arga cuma cowok culun yang ngeliatin kami pacaran. Kok sekarang malah jadi pacarnya Aura? kita pulang dulu ya sayang. Kamu harus minum obat. Obat? Sejak kapan Aura sakit? Sebelum tidur, minum obatnya kayak biasa ya sayang. Makasih ya sayang, kamu selalu ngertiin aku. I love you 3000. Kalung apa ini? Aku kalung ajaib, pendengar suara hati. Aku milik nenek moyang purbamu, Raya Mahera. Kok kalung ini bisa ngomong? Pakailah aku dan ungkap kebenaran masa lalu kamu. Kok kamu nggak tidur? Aku nggak ngantuk sayang. Apa obatnya nggak diminum ya? Obat itu kan bikin ngantuk. Arga nggak ngomong apa-apa, tapi kok aku bisa dengar suaranya? Obatnya udah kamu minum kan sayang? Baguslah, kalau begitu dia nggak akan inget Jo lagi. Jo, apa Jo cowok yang aku temuin tadi? Kenapa tangan kamu di belakang? Kamu nyembunyiin apa? Gawat, dia nggak boleh tahu kalau tato di telapak tanganku udah aku hapus. Nggak mungkin. Selama bertahun-tahun, tato itu nggak pernah luntur ataupun hilang. Kamu siapa sebenarnya? Kamu bohongin aku kan? Sekarang itu cewek independen banyak, cowok mapan dikit. Harga diriku. Kamu itu udah jadi artis dari bocil ya? Gak usah banding-bandingin sama orang. Kenapa? Nggak suka ditampa realita. Makanya mapan. Bajigur. Jangan mas. Nanti mbak ini ngelapor polisi. Terus masnya yang bermasalah sama hukum. Kali ini kamu beruntung. Emang hidupmu tuh yang kurang beruntung. Cowok kok jadi gembel. Mbak, ngapain sih ngomong kayak gitu? Kalau emang sukses, ya udah bersyukur aja. Nasib orang beda-beda mbak. Bacot kamu, karyawan 9 to 5. Jauh-jauh deh, gue nggak level ya sama cowok gaji cuma UMR doang. Gusti, susah banget sih cari cowok mapan. Dari kecil, aku udah kerja di acara masak-masak. Sampai akhirnya, karirku melejit gara-gara sinetron vampir nggak jelas. Ganteng-ganteng si anjir mau. Aku hina-hina cowok kismin, biar yang datang cowok mapan doang. Tapi kok malah dijauhin semuanya? Ya kalau caranya gitu, cowok-cowok pasti pada ilfil mbak. Dih, apa sih nyambung-nyambung mulu? Emang kenapa kalau saya nyambung? Loh, kamu bisa baca suara hati saya? Bisa? Pakai kalung ini. Dulu,
Kalung ini milik almarhum kakakku. Duh, lapar. Mau makan di rumah saya nggak? Dekat kok. Aku balas kamu. Wanginya enak banget. Sabar mbak. Masih panas. Kok aku deg-degan ya? Padahal kan dia cuma karyawan 9 to 5. Emang kalau karyawan 9 to 5 kenapa? Suka masuk aja kali. Gawat, dia kan bisa dengar suara hati. Aduh, aja mikir, nanti dia tahu kalau aku naksir. Kok malah keceplosan sih? Mana mbak? Thailand! Benjir, malu banget. Akhirnya kita ketemu lagi. Kamu? Aku harus lakuin sesuatu. Oh iya, cowok itu kan bisa dengar suara hati. Mas, tolong aku, please. Sore itu. Aku punya karyawan yang super jenius, tapi bedak kamu tebel banget. Gawat, gimana kalau umurku ketahuan? Umur? Bu, tunggu sebentar ya. Tuh pengasihnya lagi OTW. Sebentar lagi kita gak bakal keringetan. Ya udah kalau gitu, saya mau touch up dulu ya Bu. Laptop Ibu udah beres kok. Aku terpaksa pakai make up super tebal ke kantor. Karena aku aslinya udah tua. Semua ini karena aku kesulitan cari kerja. Maaf, syarat masuk ke kantor ini maksimal umur 25. Kamu udah 50 tahun. Udah peot. Karena semua loker di Indonesia itu mandang umur. Padahal, tapi saya masih sehat, masih bisa mikir. Dan saya lulusan S3 Amerika loh. Pendidikan gak menjamin kinerja. Maaf. Tapi pengalaman kerja saya itu udah 30 tahun. Iya bener sih. Tapi umur 25 lewat 8 hari aja kami tolak. Apalagi ibu. Nih, balik. Akhirnya aku terpaksa menipu mereka semua. Aku menarik semua keriputku pakai lakban dan make up super tebal untuk mengecoh umur. Aku juga mengecat rambutku biar kembali awet muda. Nah, ini bu, karyawan baru kita. Masih muda, tapi dia bisa ngerjain banyak hal. Pengalamannya udah kayak 30 tahun kerja. Berkat kekuatan make up, aku berhasil menipu mereka semua. Aura tolong! Arjen! Ada apa ya Pak? Kok dia jalannya kayak orang tua? File dokumen ini hilang. Nanti kamu salin ya di laptop Bu Ara. Maaf Pak, tapi itu nggak sesuai sama job desk saya. Shh. Kapan lagi kita bantuin bos besar? Kamu junior, ikutin aja perintah saya. Aduh, kamu kenapa? Kalau capek, biar si Topan aja. Udah Bu, nggak apa-apa. Dia kan jenius. Dari tadi tingkah dua orang ini mencurigakan. Untung aku bisa dengar suara hati mereka pakai kalung ajaib, warisan dari mantan karyawanku. Aduh, encoku kambuh. Gini nih, kalau udah tua malah dipus kerjaan sama junior. Udah tua. Aura, umur kamu aslinya berapa? Ya di bawah 25 dong Bu. Usia ideal orang kerja. Ideal juga buat dimanfaatin dan diperalat karena masih polos. Jadi kamu masang loker maksimal umur 25 supaya bisa memperalat mereka? Kok Ibu tahu? Keceplosan. Sekarang dapat dadakan. Saya mau disiplinkan siapapun yang berbohong di kantor ini.